Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah ma ba'd. Syukur alhamdulillah Kang Rizik bersuara dengan jujur persoalan Ahlul Bait Nabi. Dia bongkar, dia rinci ulama-ulama yang berpendapat soal Ahlul Bait Nabi. Siapa sebetulnya Ahlul Bait Nabi? Apakah para habaib semuanya termasuk dari Ahlul Bait Nabi atau bagaimana? Ini saya suka pandangan yang jujur kayak gini. Ini sekaligus menurut saya membungkam ya klaiman, ucapan dari Novel Alidrus sekaligus Kang Bahar. Begitu. Coba kita simak dulu sama-sama. Cuma ada pendapat yang egoisnya dari Kang Rizik. Dia gabungkan seluruh pendapat tentang Ahlul Bait, lalu dia racik menjadi satu pendapat yang mengkerucut kepada bahwa Ahlul Bait Nabi itu adalah zuriyah Nabi. Padahal para ulama-ulama yang berpendapat itu Ahlul Bait Nabi adalah umat Islam juga ada, umat Nabi juga ada, orang yang bertakwa juga ada. Nah itu coba kita simak dulu sama-sama, karena di sini letak persoalan intinya menurut saya, dan Kang Rizik membongkar semuanya ini. Satu kali lagi, kalau benar ya kita katakan benar, kalau dia sedang berbicara jujur ya kita katakan sedang berbicara jujur. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu dari penerangan Kang Rizik. Cukuplah memberikan pencerahan dan memberikan penegasan kepada kita semua. Kita coba cek nih. Pendapat-pendapat yang tadi itu mestinya tidak kita satukan, tidak kita pisah-pisah. Oh, Ahlul Bait dimaknai orang takwa saja, Ahlul Bait dimaknai umat Islam saja. Saya pikir terlalu naif dan terlalu jauh kalau dalil-dalil tadi dipisahkan, dimaknai sendiri-sendiri, saudara. Nah, kita lebih suka ini namanya al-jam'u bainal adillah. Di sini dalil menunjukkan Ahlul Bait itu adalah turunan Nabi. Di sini menunjukkan Ahlul Bait itu Bani Hashim. Di sini menunjukkan Ahlul Bait itu semua umat Nabi. Di sini dalil menunjukkan Ahlul Bait itu adalah orang yang bertakwa. Satukan, saudara. Jadi Ahlul Bait itu satu syaratnya dia keturunan Nabi, yang otomatis pasti dia Bani Hashim, saudara. Itu pertama dulu syaratnya dia jadi inian. Kemudian yang kedua syaratnya dia umat Nabi. Nah, karena Bani Hashim yang nggak jadi umat Nabi, yang nggak meluk Islam juga ada, saudara. Nah, jadi dia mesti turunan Nabi dan dia merupakan Bani Hashim dan dia mesti beragama Islam. Bahkan ada syarat yang lebih berat. Dia mesti bertakwa, dia mesti orang baik. Kalau dia orang jahat, dia orang zalim, dia orang kotor, walaupun dia keturunan Nabi, jangan sekali-kali dimasukkan ke dalam makna Ahlul Bait. Kenapa? Karena Ahlul Bait dimuliakan Allah, punya kedudukan tinggi. Tidak setiap orang bisa masuk dengan mudah disebut sebagai Ahlul Bait. Nah, jadi tolong ini santri-santri MS mesti paham itu semua. Nah, jadi kalau sekarang ada fitnah, katanya ada doktrin di keluarga para habaib dan ba'alwi, di mana didoktrin anak-anaknya bahwa keluarga Nabi itu, keturunan Nabi itu dosa nggak apa-apa. Mau berzina boleh, menenggak minuman keras boleh, mau mencuri boleh. Ini fitnah. Jadi sekali lagi, ini sekarang zaman fitnah nih. Nah, apalagi zaman medsos, seenaknya mereka memfitnah. Tidak ada doktrin begitu. Saya tidak pernah didoktrin oleh ayah saya, kakek saya, paman saya, guru-guru saya dari kalangan Ahlul Bait. Nggak pernah didoktrin. Ente habib, ente turunan Nabi, mau mabok nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, mau zina nggak apa-apa. Nggak ada, saudara. Bohong itu kalau ada mengatakan begitu. Nah, jadi jangan sebar fitnah. Ini sekarang zaman fitnah, saudara. Zaman fitnah sampai mereka-mereka yang termakan fitnah itu berani menuduh begitu. Mereka bikin rekaman, saudara. Mereka bilang ini Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Anak keturunan mereka didoktrin kalau mereka tuh boleh berbuat dosa. Fitnah. Kalau mereka katakan begitu, siapa Ba'alwinya? Siapa Habibnya? Tunjukkan kepada saya. Siapa itu Habib? Siapa itu Ba'alwi? Siapa itu ulama-ulama dari Ahlul Bait yang punya doktrin semacam itu? Siapa? Enggak ada ya ikhwan. Dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di
Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Oke. Sengaja saya gabungkan ceramah Kang Rizik dengan novel Al Idrus. Menarik nih, kita kupas satu-satu apa yang dikatakan oleh Kang Rizik. Beliau katakan, Ahlul Bait Nabi, ada ulama yang mengatakan bahwa zuriyah Nabi. Ada ulama juga yang mengatakan Ahlul Bait Nabi itu adalah umat Nabi. Ada ulama juga yang mengatakan bahwa Ahlul Bait Nabi itu adalah orang yang bertakwa. Itu lalu kemudian dia satukan. Dia gabungkan semua definisi itu. Jadi Ahlul Bait Nabi kesimpulannya adalah zuriyah Nabi yang bertakwa, yang Islam. Kan itu. Sementara itu adalah pendapat ulama yang berbeda. Saya lebih suka kalimat Kang Rizik nih. Saya lebih suka ini kemudian pandangan-pandangan ini disatukan. Boleh dong kesukaan Kang Rizik dengan kita berbeda. Kalau saya lebih suka itu dipisah. Atau lebih tepatnya zuriyah Nabi yang bertakwa masuk Ahlul Bait Nabi. Umat Nabi yang bertakwa yang baik juga masuk dalam Ahlul Bait Nabi. Jadi adil. Satu kali lagi, jadi adil. Ya, Ahlul Bait Nabi itu adalah zuriyah Nabi yang bertakwa dan beragama Islam. Juga yang kedua, Ahlul Bait Nabi itu adalah orang umat Nabi yang bertakwa. Saya lebih suka definisinya seperti itu. Masa iya selain daripada zuriyah Nabi tidak bisa mendapatkan kemuliaan dan kesucian, sementara sama, kita itu sama di pandangan Allah, sama kan itu. Apalagi ukurannya Islam dan takwa, dan kita punya kemampuan, kesempatan, potensi untuk juga bertakwa. Artinya bisa dong dianggap sebagai Ahlul Bait Nabi yang wa yutahhirukum tathiro. Kan itu bos ya. Itu baru jujur tuh. Dia katakan semua pendapat. Kenapa saya gabungkan dengan novel Al Idrus? Supaya menegaskan bahwa apa yang kita bahaskan dari dulu itu untuk membantah orang-orang yang kayak gini. Kan novel Al Idrus tidak menerangkan siapa Ahlul Bait Nabi. Dia hanya mengatakan Ahlul Bait Nabi, para habaib, jangan kau kritik, jangan kau tegur. Kalau Anda kritik, kalau Anda tegur sama dengan iblis. Kan itu. Seolah-olah seluruh Ahlul Bait Nabi itu adalah seluruh daripada habaib. Nah, seluruh daripada mereka ini jangan dikritik, jangan ditegur. Kalau kita mengkritik mereka, maka kita iblis. Kalau kita menegur mereka, maka kita iblis. Kan itu. Termasuk ucapan Kang Bahar. Atau ginilah, coba Kang Rizik sepakat gak dengan ucapan novel Al Idrus ini? Dia tidak menjelaskan loh Habibnya yang bagaimana. Sementara kata Habib Rizik juga ada Habib yang tidak memeluk bahkan agama Islam. Kan itu mungkin tidak termasuk. Masa termasuk juga? Yang kita tidak boleh kritik, harus dikritik dong, harus diingatkan dong, harus ditegur dong mestinya. Lalu kalau kita mengkritik dan menegur mereka yang tidak baik, itu sama dengan iblis. Masa seperti itu sih konsepnya? Kan enggak. Nah, kita sedang mengkritik orang-orang yang kebablasan di dalam mendoktrin. Termasuk ucapan Kang
Bahar Smith, satu Habib yang bodoh lebih baik daripada 70 ulama yang alim. Coba Kang Rizik sepakat apa tidak? Bener apa tidak doktrin kayak gitu tuh? Kan mestinya tidak benar. Termasuk Pak Taufik Assegaf yang mengatakan ulama-ulama ini adalah pengawal para habaib. Sementara ulama itu adalah warasatul anbiya, waris para nabi dong, bukan pengawal. Karena itu seolah-olah dengan doktrin-doktrin atau dengan ceramah-ceramah kayak gitu ingin meninggikan kalian loh. Buktinya saya sodorkan itu novel Ali terus mengatakan itu apa tujuannya? Kan seolah-olah ingin mengatakan, ingin menegaskan bahwa klan Balawi ini adalah orang-orang suci, adalah orang-orang yang memang yuthahirukum tathiro, yang semuanya masuk dalam Ahlul Bait Nabi, yang Allah mengintervensi Ahlul Bait Nabi itu yuthahirukum tathiro. Kan seolah kayak kan dia tidak menerangkan secara jelas siapa Ahlul Bait Nabi dan lain sebagainya. Kalau Kang Rizik mengatakan demikian itu jelas. Ahlul Bait Nabi ada yang mengatakan dzurriyyah Nabi, ada yang mengatakan umat Nabi, ada yang mengatakan yang bertakwa. Lalu kata Kang Rizik, satu kali lagi saya ulang-ulang ya, saya lebih suka menggabungkan itu semua. Iya, Anda diklaimkan atau mengklaimkan itu sebagai dzurriyyah Nabi, itu pun ada pemahaman yang egois, tidak bijaksana menurut saya. Apakah tidak bisa selain daripada dzurriyyah Nabi itu tidak mendapatkan posisi yuthahirukum tathiro? Harusnya bisa kalau dia beriman dan bertakwa dengan baik mendapatkan posisi yuthahirukum tathiro. Jadi pada akhirnya kita semua sama, punya potensi untuk yuthahirukum tathiro, punya potensi untuk dianggap sebagai Ahlul Bait Nabi. Wong ketika dzurriyyah Nabi tidak beriman dan tidak bertakwa juga tidak bisa dikatakan Ahlul Bait Nabi. Kan itu. Jadi kita semua sama. Ketika kita semua punya potensi yang sama, udah jangan dipersoalkan, jangan juga didoktrinkan bahwa seolah kalian yang hanya bisa mendapatkan posisi Ahlul Bait Nabi dengan penafsiran kalian sendiri, keinginan kalian sendiri, untuk seolah-olah ingin mendiskreditkan orang lain. Tidak punya posisi atau tidak bisa mendapatkan posisi yang sama di pandangan Allah. Kan itu persoalannya di sana, saya kira. Kalau tidak ceramah yang macam-macam seperti Novel Alidrus, seperti Bahar Smith, seperti Taufik Assegaf, ya kalau urusan politik ya politik aja lah, jangan ngaku sebagai seolah orang suci gitu loh, yang pasti yuthahirukum tathiro. Kalau hanya sebatas itu ya silakan aja, saya kira tidak akan jadi persoalan. Paling kita perang atau ya tarung di urusan politik aja, tidak masuk ke ruang privasi sebetulnya yang kayak gini. Karena ukurannya pada akhirnya ketakwaan, baik takwa, kan ukuran intinya itu. Sementara ketakwaan itu, siapa sih yang bisa melihat ketakwaan seseorang? Siapa? Bahkan Kang Rizik juga saya kira tidak bisa melihat ketakwaan saya. Dan semua umat manusia, umat Islam tidak bisa. Takarannya Allah yang tahu kok. Jadi pada akhirnya ya, seorang layak dan pantas disebut Ahlul Bait Nabi itu jangan diklaimkan kita, bukan takaran kita. Allah yang bisa menakar. Karena ukurannya pada akhirnya ketakwaan. Yang bisa menakar ketakwaan seorang itu Allah, bukan manusia kok. Emang bisa melihat ketakwaan seorang? Nggak bisa. Emang kita bisa melihat niat seorang? Nggak bisa. Emang kita bisa melihat keikhlasan seorang? Nggak bisa. Allah yang tahu kok. Selesai, rampung persoalan. Mestinya dah ya, saya ngambil semua yang saya ucapkan itu dari apa yang Kang Rizik ucapkan, cuma beda mungkin penafsiran. Coba penafsiran saya dengan Kang Rizik lebih rasional yang mana, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.